Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, S. Hamintarja. Audiobook, novel silat. Bab 36. Demikianlah, pertempuran antara murid-murid Ki Sarpakuning melawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun menjadi semakin seru. Seperti gurunya, maka kedua murid Ki Sarpakuning itu pun bertempur dengan garangnya. Keduanya mampu bergerak cepat dan tangkas. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat adalah anak-anak muda yang telah menempa diri sebaik-baiknya. Karena itulah, maka dengan baik pula mereka dapat melayani lawan-lawannya. Mahisa Murti berusaha untuk memancing lawannya mengambil jarak dari pertempuran antara Mahisa Pukat dengan Gajah Wereng, sehingga dengan demikian, maka keduanya tidak akan saling mengganggu. Sementara kedua orang murid Ki Sarpakuning itu bertempur, orang-orang yang berada di seputar arena itu benar-benar telah dicengkah oleh perasaan yang membingungkan. Tiba-tiba saja di kalangan murid-murid Ki Sarpakuning sendiri telah terjadi pertengkaran sehingga mereka telah saling bertempur. Baik para pengikut Ki Sendawa, maupun para pengikut Ki Sanggarana. Tidak segera dapat mengerti, apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun Ki Waruju tersenyum menyaksikan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bertempur melawan kedua orang murid Ki Sarpakuning, sementara itu ia sendiri mendapat kesempatan untuk beristirahat. Apabila perlu, maka tenaganya yang akan segera pulih kembali itu, akan dapat dipergunakannya sebaik-baiknya. Namun ternyata bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang memiliki bekal yang cukup. Karena itu, maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Gajah Wereng dan orang berkumis itu adalah murid-murid Ki Sarpakuning yang paling dipercaya. Namun keduanya tidak segera dapat menguasai Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dalam keadaan yang paling gawat itu, Ki Sendawa berusaha untuk mempersiapkan pasukannya sebaik-baiknya. Kepada kepercayaannya ia memerintahkan agar dengan diam-diam pasukannya disiapkan. Setiap saat mereka akan dapat bertindak. Agaknya Ki Waruju cukup waspada. Ia melihat gerak-gerak yang mencurigakan dari Ki Sendawa dengan beberapa orang pembantunya. Karena itu, maka Ki Waruju itu pun tidak tinggal diam. Ia pun kemudian dengan diam-diam bergeser mendekati Ki Sanggarana sambil berbisik, "Hati-hatilah. Keadaan dapat menjadi semakin buruk. Ki Sendawa telah menyiapkan orang-orangnya." "Apakah harus terjadi benturan kekuatan antara para pengikut Paman Sendawa dan pengikut-pengikut?" bertanya Ki Sanggarana dengan cemas. "Hanya mempersiapkan diri. Berjaga-jaga. Mudah-mudahan hal itu tidak akan terjadi," jawab Ki Waruju. Ki Sanggarana menjadi berdebar-debar. Tetapi ia pun memerintahkan kepada orang-orang yang dipercayanya untuk bersiap-siap. "Kalian hanya bersiaga saja, persennya kalian tidak mendapat wewenang untuk menyerang tanpa perintahku langsung. Aku sendiri yang akan menceritakan aba-aba jika kalian memang harus bertempur." Kepercayaan itu mengangguk. Namun sebentar kemudian, ia pun telah menjatuhkan perintah untuk bersiaga sepenuhnya. Setiap saat keadaan akan dapat menjadi sangat menentukan, bahkan menentukan hidup dan mati dari Kabuyutan Talang Amba, berkata kepercayaan Ki Sanggarana itu kepada para pengikutnya. Kepercayaannya itu pun mengangguk-angguk. Sejenak kemudian maka ia pun telah menyusup di antara para pengikut Ki Sanggarana dan memberikan pesan kepada mereka sebagaimana dikehendaki oleh Ki Sanggarana. Dalam pada itu, Mahisa Murti yang bertempur melawan murid Ki Sarpakuning yang berkumis itu pun telah berhasil menjajagi kemampuan lawannya. Tidak terlalu berbahaya, meskipun bukan berarti bahwa ia dapat mengabaikannya. Orang berkumis itu sendiri telah mengerahkan segenap kemampuannya. Dengan sepenuh kekuatannya ia menyerang dan berusaha mendesak Mahisa Murti. Namun serangan-serangannya ternyata tidak banyak berhasil. Dengan tangkasnya Mahisa Murti selalu dapat menghindarkan diri. Namun demikian, serangan-serangan orang berkumis itu kadang-kadang memang sangat berbahaya. Dalam kesempatan selanjutnya, Mahisa Murti ternyata harus mengakui kecepatan gerak lawannya. Bahkan kadang-kadang langkah tidak diduganya. Karena itu, maka Mahisa Murti pun harus berbuat sebaik-baiknya. Ketika serangan orang berkumis itu datang membadai, maka Mahisa Murti pun dengan tangkas berhasil menghindarinya. Tetapi ternyata orang itu telah meloncat menyamping. Kakinya terjulur lurus ke arah lawannya dengan sepenuh kekuatan. Tetapi ternyata bahwa kaki itu tidak mengenai Mahisa Murti, karena Mahisa Murti masih sempat menarik diri selangkah surut. Namun agaknya lawannya tidak membiarkannya.
Dengan serta-merta orang berkumis itu memutar tubuhnya sambil mengayunkan kakinya dalam serangan mendatar. Demikian cepatnya, sehingga Mahisamurti tidak sempat mengelak lagi. Namun justru karena itu, maka timbullah niat Mahisamurti untuk membenturkan kekuatannya. Karena itu, maka Mahisamurti dengan sengaja tidak menghindar. Tetapi ia melindungi dadanya dengan kedua tangannya yang bersilang di dadanya. Kaki lawannya itu telah membentur tangannya yang melindungi dada. Benturan itu terjadi dengan kerasnya. Terasa tangan Mahisamurti bagaikan dihentakkan oleh kekuatan yang luar biasa besarnya, sehingga tangan itu telah menghentak di dadanya pula. Tetapi dengan demikian, sebagian tenaga serangan itu telah dipunahkannya, sehingga dadanya tidak menjadi retak karenanya. Meskipun demikian Mahisamurti itu telah terdesak selangkah mundur. Sementara itu, kaki lawannya pun serasa telah membentur selembar kepingan baja yang tebal dan kuat. Kakinya justru bagaikan akan patah. Orang berkumis itu menyeringai menahan sakit. Kakinya yang melingkar mengenai tangan yang bersilang itu bagaikan telah terdorong pula, sehingga orang berkumis itu justru terhuyung-huyung. Tetapi ia pun cepat memperbaiki keadaannya. Ketika kemudian Mahisamurti menyerang, maka orang itu sempat meloncat jauh-jauh sekaligus mengambil kesempatan untuk bersiap-siap menghadapi serangan-serangan berikutnya. Sementara itu, Gajah Wereng pun telah mengumpat dengan kasarnya. Ternyata bahwa lawannya yang masih muda itu memiliki ketangkasan bergerak yang luar biasa. Bahkan kekuatannya pun sama sekali tidak diduganya. Mahisapukat memang memiliki kemampuan di luar dugaan lawannya. Gajah Wereng yang menyangka bahwa anak-anak yang dibawa gurunya itu baru sekedar memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Namun ternyata bahwa ia harus memeras kemampuannya untuk menghadapinya. Pertempuran antara Gajah Wereng dan Mahisapukat itu pun semakin lama menjadi semakin sengit, sebagaimana terjadi antara Mahisamurti dengan lawannya. Sekali-kali Mahisapukat memang berusaha mengambil jarak untuk mengetahui serba sedikit tentang tata gerak lawannya. Namun tiba-tiba saja ia sudah meloncat menyerang dengan garangnya. Serangan yang tiba-tiba dan yang sering membuat lawannya kehilangan kesempatan sehingga memaksa lawannya itu untuk menghindar jauh-jauh. Tetapi setiap kali Mahisapukat tidak memberi kesempatan kepada lawannya. Dengan cepat ia memburu dengan serangan-serangan beruntun. Tetapi Gajah Wereng, murid terpercaya dari Kisar Pakuning itu pun memiliki kemampuan yang tinggi pula. Karena itu, setiap kali ia berhasil membebaskan diri dari amukan serangan Mahisapukat. Bahkan sekali-sekali ia pun mampu membalas menyerang dengan garangnya. Bahkan kadang-kadang serangannya pun datang menghantam Mahisapukat dengan sepenuh kekuatannya, tetapi Mahisapukat yang terengginas itu tidak terlalu banyak mengalami kesulitan, bahkan dengan tepat ia selalu berhasil memotong serangan lawannya yang kadang-kadang juga sangat berbahaya. Ternyata pertempuran antara kedua orang murid Kisar Pakuning melawan Mahisamurti dan Mahisapukat yang menurut pengertian beberapa orang di sekitar arena itu juga murid Kisar Pakuning, telah menimbulkan berbagai persoalan di dalam hari mereka. Pertempuran itu sendiri telah menggetarkan jantung mereka. Sementara itu perselisihan di antara murid-murid Kisar Pakuning itu sendiri telah membingungkan mereka. Yang berdiri termangu-mangu adalah murid Kisar Pakuning yang menjadi kecewa atas kematian adiknya itu. Ia memperhatikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebar-debar. Ada semacam perasaan tersinggung jika ia melihat ilmu sebagaimana dimilikinya itu tidak mampu berbuat banyak atas kedua anak muda yang bernama Mahisamurti dan Mahisapukat itu. Namun ia tidak ingin membantu murid-murid Kisar Pakuning yang telah menyakiti hatinya dengan membunuh adiknya itu. Dalam pada itu, orang berkumis yang bertempur melawan Mahisamurti itu semakin lama menjadi semakin terdesak. Mahisamurti benar-benar telah berniat untuk mengakhiri pertempuran. Sehingga karena itu, maka ia pun benar-benar telah sampai ke puncak ilmunya. Orang berkumis itu pun merasakan betapa serangan-serangan Mahisamurti menjadi semakin mendesaknya. Seolah-olah ia telah kehilangan kesempatan sama sekali. Serangan-serangan yang datang membadai itu tidak dapat dielakkannya seluruhnya. Sekali-kali serangan Mahisamurti telah berhasil menyusup di sela-sela pertahanannya dan mengenai tubuhnya. Orang berkumis itu mengumpat-umpat. Tetapi adalah satu kenyataan bahwa tubuhnya telah disakiti oleh serangan-serangan Mahisamurti. Anak setan, orang itu menggeram. Dikerahkannya segenap kemampuannya. Dengan garangnya ia berusaha untuk membalas memecahkan pertahanan lawannya. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya.
Justru karena ia berusaha untuk menyerang dengan sepenuh kekuatannya, maka ia telah terpancing untuk mengerahkan segenap kekuatan dan tenaganya. Karena itulah, maka tenaganya pun menjadi kian susut. Semakin banyak ia memeras tenaganya, maka tenaga itu pun menjadi semakin cepat susut pula. Dengan demikian, maka perlawanannya justru menjadi semakin tidak berimbang. Ketika Mahisa Murti menyerangnya dengan tangannya yang terjulur ke dadanya, ia masih mampu mengelak dengan menarik sebelah kakinya dalam setengah lingkaran menyamping sambil memiringkan tubuhnya. Tetapi adalah di luar dugaan bahwa tangan yang terjulur itu telah terayun menyamping. Orang berkumis itu berusaha melindungi dirinya dengan kedua tangannya, agar serangan tangan lawannya tidak mengenai keningnya. Tetapi Mahisa Murti telah merubah serangannya. Dengan cepat tangan itu ditariknya. Sambil memiringkan tubuhnya, kakinya telah terangkat. Cepat sekali mengarah lambung. Orang berkumis itu masih berusaha menangkis. Tetapi kaki Mahisa Murti ternyata lebih cepat, sehingga orang itu pun mengaduh perlahan ketika lambungnya telah dihentakkan oleh kaki Mahisa Murti sehingga dengan demikian, maka tubuhnya pun telah terlempar beberapa langkah dan terbanting jatuh. Dengan cepat orang itu berusaha berdiri. Namun terasa betapa perutnya menjadi mual. Perasaan pedih telah menyengat pula sehingga demikian ia tegak, maka ia pun telah terhuyung-huyung. Mahisa Murti tidak melepaskan kesempatan itu. Justru pada saat orang itu terhuyung-huyung, maka Mahisa Murti telah meluncurkan serangannya yang menentukan. Sekali lagi ia mempergunakan kakinya. Dengan loncatan yang panjang, maka kakinya terjulur menyamping langsung menghantam dada. Sekali lagi lawannya terlempar dan jatuh terlentang. Demikian kerasnya, sehingga orang itu tidak sempat untuk mengaduh lagi. Demikian ia terbanting jatuh, maka ia pun telah menjadi pingsan. Gajah Wareng mengumpat dengan kasarnya. Ketika ia melihat saudara seperguruannya itu terjatuh dan tidak dapat bangkit lagi, maka ia pun menjadi gelisah. Tetapi ia tidak menghentikan perlawanannya. Menyerahlah, berkata Mahisa Pukat. Tetapi jawaban orang itu adalah umpatan yang menyakitkan telinga. Bahkan kemudian ia pun berkata kepada adik seperguruannya yang telah dianggapnya berkhianat, kau telah menjadi gila. Jika kau tidak mau melibatkan diri, maka kau akan aku bunuh seperti adikmu. Orang itu tidak menjawab sama sekali. Ancaman itu memang mendebarkan jantung. Tetapi ketika ia melihat Kisarpa kuning yang terbaring dan tidak bergerak lagi sebagaimana saudaranya seperguruannya yang seorang lagi, maka kecemasannya pun segera larut. Kisarpa kuning sudah tidak akan dapat menghukumnya, sementara ia memang tidak takut kepada Gajah Wareng. Dalam pada itu, maka Gajah Wareng benar-benar telah terdesak. Mahisa Murti yang telah kehilangan lawannya pun telah mendekatinya. Namun ia sama sekali tidak mengganggu pertempuran itu. Ketika Mahisa Pukat kemudian mendelik lawannya semakin tajam, maka Gajah Wareng telah mengambil satu sikap yang mengejutkan. Tiba-tiba saja ia berteriak, Ki Sendawa. Kali ini adalah kesempatan yang terakhir. Jika kau tidak berhasil, maka untuk selamanya kau akan kehilangan kesempatan. Cepat, siapkan orang-orangmu. Ki Sendawa yang masih dicengkam oleh gejolak perasaannya melihat kekalahan demi kekalahan itu pun terkejut. Namun sekali lagi ia menghadapi satu kenyataan. Kisarpa kuning sudah dikalahkan. Seorang muridnya sudah terbaring diam. Seorang muridnya yang lain berdiri termangu-mangu di luar arena, sementara dua orang murid yang masih muda itu justru telah berpihak kepada Ki Sanggarana. Dalam kebimbangan itu sekali lagi terdengar suara Gajah Wareng, cepat. Lakukan. Bukankah kau tidak datang sendiri? Tetapi sebelum Ki Sendawa berbuat sesuatu, Ki Sanggarana yang menjadi cemas, bahwa akan terjadi pertempuran yang melibatkan orang-orang Talang Amba yang akan melawan orang-orang Talang Amba sendiri, telah tampil didampingi oleh Ki Waruju. Dengan suara lantang ia berkata, Paman Sendawa. Paman telah melihat apa yang telah terjadi di halaman Banjar ini. Apakah Paman masih belum puas dan masih akan berusaha untuk membenturkan kekuatan di antara saudara sendiri? Gajah Wareng yang masih bertempur itu pun berteriak, jangan hiraukan. Tetapi suaranya terputus karena Mahisa Pukat yang menjadi jengkel telah menyerangnya dengan serta-merta. Kakinya yang berhasil menghantam lambungnya telah melemparkannya. Tetapi Gajah Wareng cukup tangkas, sehingga ia tidak terbanting jatuh karenanya. Meskipun demikian, ia harus meloncat jauh-jauh dari lawannya untuk menghindari serangan berikutnya yang akan dapat menghantamnya pula.
Paman, berkata Ki Sanggarana kemudian, Paman tahu bahwa orang terpenting yang akan membantu Paman telah dikalahkan. Apa sebenarnya yang akan dapat Paman lakukan? Namun ternyata Ki Sendawa yang sudah dibayangi oleh kekuasaan seorang buyut itu pun masih juga menjawab, aku datang dengan para pengikutku. Jumlah mereka tidak sebanyak jumlah orang-orangku. Tetapi yang lebih buruk lagi, orang-orang Paman dan orang-orangku, keduanya adalah orang-orang Talang Amba. Mungkin di antara mereka yang berpihak kepada Paman, adalah saudara salah seorang di antara mereka yang berpihak kepadaku. Jangan cengeng, teriak Gajah Wareng. Tetapi sekali lagi serangan Mahisa Pukat telah melemparkannya. Ki Sendawa termangu-mangu, ia memang menghadapi satu kenyataan, bahwa Ki Sarpakuning telah terbaring diam. Murid-murid Ki Sarpakuning tidak lagi dapat diharapkan, bahkan ada di antara mereka yang berpihak kepada Ki Sanggarana. Namun dalam keraguan-raguan itu ia masih berteriak, Sanggarana, apakah kau masih akan berkeras kepala? Meskipun orang-orangku dan pengikutmu sama-sama orang Talang Amba, namun mereka berpijak pada alas berpikir yang berbeda. Orang-orangku adalah orang-orang yang dengan jujur melihat satu kenyataan tentang darah keturunan kita, sementara orang-orangmu adalah orang-orang yang telah kau bayar untuk berpihak kepadamu. Paman jangan memutarbalikkan satu kenyataan. Apalagi Paman sudah kalah janji dalam arena ini, Ki Sarpakuning pun telah kalah. Dan apalagi, bertanya Ki Sanggarana. Tetapi orang-orang tidak akan kalah. Kita akan bertempur, pasukanku akan menggilas pasukanmu, teriak Ki Sendawa. Sekali lagi ketegangan telah memuncak. Sementara itu, Gajah Wareng memang sudah tidak akan mampu berbuat sesuatu. Harapannya satu-satunya adalah, bahwa Ki Sendawa akan memerintahkan orang-orangnya untuk bertempur. Jika pertempuran itu benar-benar terjadi, maka mungkin ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Karena itu, maka ia pun menjadi sangat berkepentingan untuk membakar hati Ki Sendawa. Ia tidak peduli apakah orang-orang Talang Amba akan saling berkelahi atau saling membunuh. Ia sama sekali tidak berkepentingan berapa banyaknya orang yang akan mati. Yang penting bagi dirinya adalah keselamatannya sendiri. Dengan demikian, maka ia pun telah berteriak pula, Ki Sendawa, jangan menunggu lebih lama lagi. Orang-orangmu tentu lebih baik dari orang-orang yang telah memihak Sanggarana. Apalagi mereka bertempur dengan landasan tekad untuk memenangkan satu perjuangan berdasarkan satu keyakinan. Darah Ki Sanggarana rasa-rasanya mengalir semakin cepat. Apalagi ketika Ki Sendawa yang benar-benar menjadi terbakar dan berteriak, aku memberimu kesempatan sampai hitungan ketiga. Jika kau tidak menyerah, maka orang-orangku akan mengangkat senjata. Tunggu Paman. Soalnya bukan karena aku menjadi ketakutan. Orang-orangku berjumlah lebih banyak. Dan aku tahu, bahwa orang-orang Talang Amba, baik yang berpihak kepada Paman, maupun yang berpihak kepadaku, semuanya bukan orang-orang yang pernah dengan sungguh-sungguh mempelajari dan berlatih oleh kanuragan. Jika pertempuran itu terjadi, mereka benar-benar akan saling membunuh tanpa memperhatikan cara dan paugeran yang manapun juga. Aku tidak peduli. Jika kau mencemaskannya, menyerahlah, teriak Ki Sendawa, namun dalam pada itu, Mahisa Pukat tidak membiarkan lawannya berkesempatan untuk berteriak lagi. Dengan garangnya ia menyerang beruntun, sehingga untuk berteriak pun Gajah Wareng sudah tidak sempat lagi. Ketegangan benar-benar telah mencengkam. Ki Sanggarana sudah berada di antara orang-orangnya. Ia sadar, bahwa pertempuran memang benar-benar akan dapat terjadi. Tetapi ia pun yakin bahwa orang-orangnya dibantu oleh Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Ki Waruju dan mungkin juga murid Ki Sarpakuning yang berada di luar arena itu, akan dapat memenangkan pertempuran. Tetapi berapa puluh orang yang kemudian akan menjadi banten. Dalam pada itu, jantung Ki Sanggarana bagaikan akan meledak ketika ia mendengar Ki Sendawa mulai meneriakkan hitungan, 1. Gajah Wareng bertahan mati-matian. Ia masih mencoba untuk menunggu sampai hitungan ketiga. Kemudian akan menyala pertempuran yang kacau, sehingga mungkin sekali ia akan dapat melarikan diri. Jantung Ki Sanggarana benar-benar akan pecah ketika ia mendengar Ki Sendawa meneriakkan hitungan berikutnya, 2. Tidak ada pilihan lain, geram Ki Sanggarana di dalam hati untuk memantapkan sikapnya, jika Paman memang menghendaki demikian, apa boleh buat. Kami tidak akan membiarkan leher kami ditebas tanpa perlawanan. Namun dalam pada itu, sebelum Ki Sendawa meneriakkan hitungan yang ketiga,
Tiba-tiba saja terdengar suara nyaring dari belakang orang-orang yang sedang berkerumun di halaman Banjar. Ketika mereka berpaling, mereka melihat seorang perempuan berdiri di atas lincak bambu di bawah sebatang pohon jambu keletuk. "Paman!" teriak perempuan itu di sela-sela isaknya. "Paman, tidak usah menyelesaikan hitungan Paman. Jika Paman memang ingin merampas kekuasaan yang seharusnya diwariskan oleh ayah kepada Kakang Sanggarana, aku tidak berkeberatan. Aku dapat memaksa Kakang Sanggarana untuk menolaknya kemungkinan untuk menerima warisan itu jika warisan itu harus dilandasi oleh darah dan jiwa anak-anak terbaik dari Talang Amba. Apakah mereka berpihak kepada Paman, atau berpihak kepada Kakang Sanggarana? Jika pembantaian itu benar-benar terjadi, aku membayangkan, apakah yang akan dikatakan oleh ayah jika ia menyaksikannya. Sepanjang umurnya ia bekerja untuk kesejahteraan kabuyutan ini. Sementara itu, kekerasan akan memecah dan menghancurkan kabuyutan ini. Suasana telah dicengkam oleh satu ketegangan yang dalam. Sementara itu, Nyai Sanggarana yang berdiri di atas lincak itu pun meneruskan, "Paman, ambillah kedudukan itu, jika itu akan dapat menyelamatkan anak-anak muda Talang Amba, apakah mereka pengikut Paman atau pengikut Kakang Sanggarana. Aku tahu bahwa pengikut Kakang Sanggarana jumlahnya jauh lebih banyak dari pengikut Paman. Sementara itu, taruhan di arena itu pun telah dimenangkan Kakang Sanggarana. Tetapi jika usaha-usaha untuk menghindari pertumpahan darah itu tidak berhasil, maka ambillah Paman. Ambillah kedudukan buyut di Talang Amba. Aku yakin suamiku tidak akan berkeberatan. Hal itu merupakan satu pengorbanan bagi keselamatan anak-anak muda Talang Amba. Segalanya akan dilakukannya, jika akibatnya akan berarti bagi anak-anak dan kabuyutan ini." Ki Sendawa memandang kemanakannya itu dengan wajah yang tegang. Namun kata-kata kemanakannya itu terasa menyentuh jantungnya. Apalagi ketika Nyai Sanggarana itu berkata, "Kakang, marilah Kakang tinggalkan tempat ini. Katakan kepada anak-anak muda, bahwa kau sangat berterima kasih kepada kesediaan mereka untuk mendukungmu. Tetapi katakan, bahwa kau tidak ingin melihat pertumpahan darah terjadi. Kau tidak ingin duduk di atas bangkai yang bertimbun. Lebih baik kau lepaskan harapanmu untuk mewarisi kedudukan ayah daripada kau biarkan kita saling berbunuhan di sini." Ketika Nyai Sanggarana itu terdiam, maka halaman itu benar-benar menjadi hening. Pertempuran antara Gajah Wareng dan Mahisa Pukat pun telah terhenti. Sementara yang terdengar kemudian adalah isak tangis Nyai Sanggarana itu. Ki Sanggarana menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian melangkah mendekati istrinya. Dibimbingnya istrinya turun dari lincak bambu itu. Namun kemudian ia sendirilah yang naik ke atas lincak itu sambil berkata, "Paman. Paman sudah mendengar kata-kata istriku, kemanakan Paman itu? Istriku tidak rela jika aku harus menukarkan kedudukan itu dengan setimbun mayat kawan-kawanku sendiri. Karena itu Paman, sudahlah. Aku akan menyerahkan kedudukan itu kepada Paman. Tetapi dengan pesan, bahwa Talang Amba untuk selanjutnya tidak akan menjadi korban. Talang Amba akan tetap menjadi sebuah kabuyutan yang besar. Hutan di lereng bukit itu pun merupakan hutan milik kabuyutan ini yang tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Karena di dalam hutan itulah tersimpan nafas kabuyutan ini. Di hutan di lereng bukit itu tersimpan air yang dapat membasahi kabuyutan ini di segala musim. Dan hutan-hutan di lereng bukit itu pulalah yang melindungi kita dari banjir bandang dan tanah longsor." Wajah Ki Sendawa menjadi merah. Ternyata Sanggarana sudah mengetahui perjanjian yang telah dibuatnya dengan orang-orang yang ternyata tidak dapat memenuhi janji mereka itu. Sementara anak-anak Talang Amba sudah saling berhadapan dengan senjata di tangan. Dalam pada itu, selagi ketegangan menjadi semakin mencengkam, tiba-tiba saja terdengar suara Ki Sendawa, "Sanggarana, sikapmu justru telah melunakkan hatiku. Betapapun garangnya nafsu yang bergejolak di dalam hatiku, namun sikap kalian benar-benar telah menyentuh perasaanku. Baiklah Sanggarana. Bukan kau yang harus mengalah. Tetapi biarlah aku yang tua inilah yang menarik diri dari perebutan ini. Mungkin hatiku tidak dapat kau tundukkan dengan kemenanganmu di arena atau bahkan sampai kematianku sekali. Tetapi sikapmu yang tidak aku duga sebelumnya, seakan-akan telah membuka kesadaranku tentang masa depan kabuyutan ini." Kata-kata Ki Sendawa itu benar-benar telah mengguncang perasaan orang-orang yang berada di halaman itu. Apalagi ketika Ki Sendawa melanjutkan anak-anak muda Talang Amba. "Dengarlah.
Bersyukurlah bahwa pertumpahan darah itu masih belum terjadi kalian, anak-anak terbaik dari Talang Amba telah terjebak ke dalam sikap yang saling bermusuhan karena tingkah lakuku. Baiklah. Sejak sekarang, lupakan apa yang pernah terjadi. Untunglah belum ada korban di antara kita yang jatuh. Meskipun di arena ini terbaring dua sosok tubuh, namun keduanya bukan orang Talang Amba. Meskipun keadaannya itu pun adalah akibat dari tingkahku. Namun keduanya menyadari apa yang telah mereka lakukan. Dengan tidak disadari, maka setiap orang telah memperhatikan dua sosok tubuh yang terbaring diam di arena itu. Sementara itu Mahisa Pukat berdiri termangu-mangu. Sementara Gajah Wereng pun menjadi tegang menghadapi perkembangan keadaan yang justru sebaliknya dari yang diharapkannya. Namun dalam pada itu, maka nampaknya Ki Sendawa benar-benar telah menemukan satu sikap yang berarti bagi Talang Amba. Satu kesadaran yang memercik dari dasar hatinya yang semula terbalut oleh sikap tamaknya, justru karena kedua kemanakannya suami istri yang merelakan kedudukan yang diperebutkan itu. Tetapi dalam suasana yang mencengkam perasaan orang-orang Talang Amba itu, tiba-tiba saja telah terjadi sesuatu yang mengejutkan. Gajah Wereng yang merasa dirinya terpencil itu pun telah mengambil sikap tersendiri. Ia tidak mau berada dalam kesulitan mengingat perubahan sikap Ki Sendawa. Bahkan ia mulai membayangkan, orang-orang Talang Amba itu akan menangkapnya dan mencincangnya beramai-ramai. Karena itu, maka ia pun harus mengambil sikap yang cepat yang memungkinkannya untuk melepaskan diri. Sejenak Gajah Wereng termangu-mangu namun kemudian selagi semua perhatian tertuju kepada Ki Sendawa yang mulai berubah itu. Gajah Wereng telah memungut pasir-pasir beracun dari dalam kantong ikat pinggangnya. Namun ia masih menunggu kesempatan. Justru ketika Ki Sendawa kemudian mulai berbicara lagi kepada Ki Sanggarana tentang niatnya untuk mengundurkan diri. Dengan hati-hati Gajah Wereng itu bergeser. Setapak demi setapak. Namun dengan tiba-tiba ia pun telan meloncat berlari meninggalkan arena itu. Tetapi Gajah Wereng tidak membiarkan dirinya dikejar dan ditangkap oleh lawannya. Dengan serta-merta ia pun telah melemparkan sebuah pasir langsung ke arah dada Mahisa Pukat. Mahisa Pukat tidak mengira bahwa lawannya telah menyerangnya dengan cara yang sangat licik dan justru pada saat perhatiannya tertuju kepada Ki Sendawa. Dengan demikian maka Mahisa Pukat tidak sempat menghindari serangan itu. Meskipun demikian, ia masih sempat menangkis serangan itu dengan tangannya yang melindungi dadanya. Namun dalam pada itu, maka pasir itu pun telah menancap di tangannya. Pasir yang ternyata mengandung racun yang sangat tajam. Tetapi sementara itu, saudara seperguruannya yang telah dikecewakan oleh Ki Sarpa Kuning karena adiknya telah dibunuhnya, dengan serta-merta telah bertindak. Seperti yang dilakukan oleh Gajah Wereng, maka orang itu pun telah melemparkan sebuah pasir kecilnya ke arah Gajah Wereng yang melarikan diri itu. Ketika pasir itu tertancap di pundaknya, maka Gajah Wereng pun tertegun. Wajahnya menjadi pucat seperti kapas. Dengan jantung yang rasa-rasanya berdegup semakin keras. Gajah Wereng berdiri memandangi adik seperguruannya yang telah melontarkan pasir itu ke arahnya. "Kau memang pengkhianat," geram Gajah Wereng. Adik seperguruannya tidak menjawab. Namun wajahnya menjadi sangat tegang, karena ia pun melihat pasir yang mengenai tangan Mahisa Pukat. Dalam pada itu, Gajah Wereng itu pun kemudian berkata dengan suara bergetar, "Racun yang mengenai tubuhku adalah racun yang terkutuk. Tidak ada obat yang dapat menyelamatkan seseorang yang terkena racun keluarga Ki Sarpa Kuning. Aku akan mati. Tetapi orang itu pun akan mati." Semua orang kemudian memandang ke arah Mahisa Pukat yang ditunjuk oleh Gajah Wereng dan jarinya yang gemetar. Namun dalam pada itu, Mahisa Pukat seolah-olah tidak menghiraukannya. Selangkah ia maju mendekati Gajah Wereng sambil berkata, "Racun itu memang racun yang kuat sekali. Racun itu tidak akan terlawan oleh obat apapun juga. Tetapi racun itu tidak akan dapat membunuhku." "Omong kosong," geram Gajah Wereng, "tidak ada kecualiannya. Racun itu akan membunuh dengan garangnya." Tetapi Mahisa Pukat justru tertawa. Katanya, "Jangankan pasar-pasar itu. Kau melihat sendiri bahwa ular-ular yang ganas itu tidak dapat membunuh Ki Waruju." "Tetapi kau bukan Ki Waruju," orang itu berteriak. Mahisa Pukat masih tertawa. Katanya, "Kita sekeluarga sebagaimana keluargamu yang bermain-main dengan bisa. Kami adalah keluarga yang memang mempunyai ketahanan terhadap bisa. Kau memang tidak akan dapat membunuhku."
Wajah Gajah Wareng menjadi semakin tegang. Namun dalam pada itu, racun yang keras itu pun mulai menusuk tubuhnya lewat jalur-jalur arus darahnya. Semakin lama semakin mencengkam, sehingga tubuhnya pun menjadi gemetar. "Kau juga akan mati," teriaknya. Tetapi Mahisa Pukat masih tetap berdiri tegak. Bahkan selangkah lagi ia maju mendekat. Tubuh Gajah Wareng benar-benar telah gemetar. Racun itu telah bekerja di dalam tubuhnya, sehingga sejenak kemudian, maka Gajah Wareng itu pun tidak lagi dapat berdiri. Ketika Gajah Wareng itu jatuh pada lututnya, maka terdengar ia mengumpat-umpat. Apalagi ketika pandangannya yang menjadi kabur masih menangkap tubuh Mahisa Pukat yang tetap tegak. "Anak iblis," suaranya sudah menjadi semakin sendat. Tetapi suara itu pun segera lenyap. Gajah Wareng pun telah jatuh tertelungkup, tubuhnya bagaikan menjadi kejang dan kulitnya menjadi bernoda kehitam-hitaman. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun telah berakhir. Di arena itu terbaring 3 sosok mayat. Ternyata Ki Sarpa Kuning dan 2 muridnya tidak dapat bertahan menghadapi orang-orang yang tidak diduganya akan dijumpai di kabuyutan kecil itu. Dengan demikian, maka yang berhadapan kemudian adalah orang-orang kabuyutan Talang Amba itu sendiri. Tidak ada orang lain yang dengan sengaja berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari pertentangan yang terjadi di kabuyutan itu. Apalagi Ki Sendawa tiba-tiba telah melihat satu sikap yang dapat menggugah hatinya yang kelam. Dalam pada itu, maka dalam ketegangan itu terdengar Ki Sendawa berkata, "Sanggarana, baiklah. Biarlah aku kembali bersama orang-orang yang berpihak kepadaku. Namun aku pun akan berusaha agar racun yang telah aku taburkan pada pengikut-pengikutku itu akan dapat aku lenyapkan. Aku akan memberitahukan kepada mereka bahwa tidak seharusnya kita saling bermusuhan." Ki Sanggarana memandang pamannya dengan hati yang bergejolak. Namun akhirnya ia mendekati pamannya sambil berkata lembut, "Apakah paman berkata sebagaimana paman kehendaki?" "Percayalah. Aku berkata sebenarnya," jawab Ki Sendawa. "Aku mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga paman. Bukan saja karena aku akan dapat mewarisi jabatan tertinggi di kabuyutan ini. Tetapi aku pun akan menikmati satu kebahagiaan karena pertumpahan darah di daerah ini dapat dicegah." Ki Sendawa mengangguk-angguk. Katanya, "Selama ini aku telah diselubungi oleh ketamakan yang tidak teratasi oleh nalarku. Tetapi kini aku merasa bahwa dunia telah menjadi terang. Aku tidak lagi merasa duniaku gelap seperti saat-saat sebelumnya. Aku mohon maaf, Paman, bahwa selama ini aku telah berbuat tidak sepantasnya terhadap Paman, pengganti orang tuaku," berkata Ki Sanggarana. "Bukan kau yang harus minta maaf, tetapi aku," jawab Ki Sanggarana. Ki Sanggarana menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Ki Sendawa pun berkata, "Baiklah. Aku minta diri. Mudah-mudahan untuk seterusnya hatiku selalu mendapat terang dari Sang Maha Pencipta, sehingga peristiwa seperti ini tidak akan terjadi lagi." "Terima kasih Paman. Sebenarnya aku ingin menghadapkan Paman singgah barang sebentar," berkata Ki Sanggarana. "Terima kasih. Aku harus menenangkan diri dan menenangkan gejolak perasaan orang-orangku. Aku harus memberikan pertanggungan jawab dan penjelasan, sehingga untuk selanjutnya tidak akan terjadi sesuatu." Ki Sanggarana tidak menahan lagi. Ki Sendawa pun kemudian masih sempat minta diri kepada orang-orang Talang Amba dan bersama orang-orangnya ia meninggalkan halaman Banjar dan 3 sosok mayat dan perguruan Sarpa Kuning, termasuk Ki Sarpa Kuning itu sendiri. Orang-orang yang berpihak kepada Ki Sanggarana menyaksikan Ki Sendawa yang meninggalkan Banjar itu bersama dengan para pengikutnya dengan hati yang berdebar-debar. Ternyata mereka tidak harus bertempur. Yang terjadi pertempuran di arena adalah orang-orang tertentu. Orang-orang lain yang mencoba ikut mencampuri persoalan kabuyutan Talang Amba. Hampir di luar sadar, maka orang-orang Talang Amba kemudian bersyukur di dalam hati, bahwa Sang Maha Pencipta masih melindungi rakyat Talang Amba sehingga pertempuran yang akan dapat mengakibatkan pertumpahan darah dapat dihindarkan. Sementara itu, para pengikut Ki Sendawa yang meninggalkan Banjar itu pun mempunyai perasaan yang sama. Mereka pun merasa terlepas dari satu jebakan perasaan yang tidak dapat dikendalikannya sebelumnya. Mereka pun bersyukur bahwa tidak terjadi pertumpahan darah itu, mereka tidak harus saling berbunuh-bunuhan di antara keluarga sendiri. Baru kemudian mereka dapat menyebut di dalam hatinya bahwa di antara para pengikut Ki Sanggarana adalah saudara-saudara mereka. Bahkan ada yang terlalu dekat dalam pertalian darah.
Ada di antara orang-orang Talang Amba yang berpihak Ki Sanggarana adalah kemanakan mereka. Bahkan ada yang saudara sepupu dan saudara kandung. Namun Sang Maha Pencipta masih melindungi kita semuanya, berkata seseorang kepada orang yang berjalan di sebelahnya. Ya. Rasa-rasanya hati ini telah dikuasai oleh satu sikap yang kurang kita mengerti sedalam-dalamnya akan maknanya, jawab yang lain. Lalu, kita seakan-akan demikian saja hanyut oleh arus yang deras yang tidak terbendung lagi. Kita telah terbebas, sahut yang lain, apakah artinya bagi kita, siapapun yang akan mewarisi jabatan kabuyutan. Bahkan seandainya orang lain pun seharusnya kita tidak berkeberatan jika mereka benar-benar akan menguntungkan bagi rakyat Talang Amba. Kawan-kawannya pun mengangguk-angguk. Setelah mendapat kesempatan berpikir dengan hati yang bening, maka mereka pun pada umumnya tidak berkeberatan sama sekali jika yang kemudian akan menjadi buyut di Talang Amba adalah Ki Sanggarana. Bahkan seseorang telah berdesis, memang ia adalah orang yang paling berhak menjadi buyut di Talang Amba jika hal itu diambil dari jalur keturunan seperti yang turun-temurun terjadi. Baru sekarang hal itu dapat kita lihat dengan jelas, sahut yang lain, rasa-rasanya selama ini mata kita telah menjadi buta. Tetapi segalanya telah lampau, jawab yang lain. Namun dalam pada itu, di antara sekian banyak orang, ternyata ada juga yang merasa kecewa. Mereka yang telah terlanjur merasa dirinya seseorang yang memiliki kelebihan dari orang lain. Seorang yang sudah siap untuk membunuh dan berbangga atas kemenangannya itu. Namun ketika ia terkenang betapa dahsyatnya pertempuran antara Ki Sarpakuning melawan Ki Waruju dan kemudian pertempuran antara murid-murid Ki Sarpakuning itu sendiri, maka rasa-rasanya memang menjadi ngeri. Mereka pun segera menyadari bahwa kemampuan mereka dalam olah kanuragan masih belum sekuku Ireng dibandingkan dengan orang-orang yang kini berada di lingkungan para pengikut Ki Sanggarana. Dengan demikian bulu-bulu tengkuk mereka pun meremang. Mereka melihat ular yang berbisa, menggigit tanpa menimbulkan akibat apapun juga. Pasar yang beracun tajam. Yang dapat membunuh orang dengan cepat. Tetapi salah seorang murid Ki Sarpakuning itu ternyata tidak mengalami cedera apapun juga ketika tubuhnya terkena pasar beracun itu. Akhirnya orang itu pun harus mengucapkan syukur juga. Jika bukan perasaannya, maka nalarnya. Karena dengan demikian maka mereka masih tetap hidup dan dapat kembali kepada keluarga mereka dengan selamat. Di Pedukuhannya, maka Ki Sendawa masih sempat mengumpulkan orang-orangnya di Banjar Padukuhan. Dengan singkat ia menguraikan sikapnya untuk dimengerti oleh para pengikutnya. Dengan suara bergetar ia berkata, ternyata kita masih mendapatkan terang dari Sang Maha Pencipta. Pertempuran yang mengerikan itu dapat terhindar. Dan aku pun merasa bebas dari sikap yang tidak sewajarnya. Bagaimanapun juga, kedudukan buyut di Talang Amba adalah hak Sanggarana. Orang-orangnya mengangguk-angguk. Tetapi ada yang menjadi geli melihat ke dalam dirinya sendiri. Apa yang telah membuatnya bingung sehingga ia setuju bahwa Ki Sendawa adalah pewaris yang sah. Apakah benar ia saudara sepupu Ki Buyut yang meninggal itu? Pertanyaan itu baru timbul kemudian. Tetapi orang-orang itu sudah tidak peduli lagi. Mereka telah merasa diri mereka terhindar dari benturan kekerasan yang akan dapat mengakibatkan saling berbunuhan. Bukan saling berbunuhan. Merekalah yang akan membantai kita. Kecuali jumlah mereka hampir berlipat, di antara mereka terdapat orang-orang yang ternyata mampu mengalahkan Ki Waruju dan murid-muridnya yang lain. Namun peristiwa itu agaknya telah menjadi satu pengalaman yang mahal sekali. Orang-orang Talang Amba akan selalu ingat kepada peristiwa itu, sehingga di masa mendatang, mereka tidak akan dengan cepat tergelincir ke dalam satu sikap yang dapat menghancurkan diri mereka sendiri. Dalam pada itu, maka orang-orang Talang Amba yang tertinggal di Banjar Kabuyutan itu pun merasa dada mereka menjadi lapang. Mereka pun merasa sebagaimana dirasakan oleh saudara-saudara mereka yang semula berpihak kepada Ki Sendawa. Orang-orang Talang Amba yang semula berpihak kepada Ki Sanggarana itu pun merasa bahwa mereka terbebas dari kemungkinan yang paling buruk. Mereka tidak lagi jatuh ke dalam satu kemungkinan mati terbunuh oleh saudara sendiri. Dengan demikian, maka mereka pun lelah mengucapkan syukur di dalam hati bahwa pertempuran telah dapat dihindarkan. Sementara yang mereka inginkan pun akan dapat terjadi. Ki Sanggarana akan menggantikan kedudukan ayah mertuanya, menjadi buyut di Talang Amba. Namun dengan peristiwa itu, maka mata orang-orang Talang Amba pun telah terbuka. Mereka menjadi semakin hormat kepada Ki Sanggarana.
Jika semula mereka menghormatinya hanya karena kebesaran nama Ki Buyut yang telah meninggal yang telah mengambilnya menjadi menantu, maka mereka pun kemudian menjadi hormat kepada Ki Sanggarana karena sikapnya. Ternyata Ki Sanggarana bukan seorang pengecut yang tidak berani bertindak apapun juga. Tetapi yang menjadi beban Ki Sanggarana adalah keselamatan rakyat Talang Amba. Ia sama sekali tidak dengan tamak menginginkan jabatan tertinggi di Kabuyutan Talang Amba, karena dengan demikian ia akan dapat membenturkan kekuatan rakyat Talang Amba kepada saudara-saudara sendiri. Namun pada saat tertentu, maka ia telah dengan berani tampil di arena melawan pamannya, Ki Sendawa. Dengan demikian, maka rakyat Talang Amba menjadi semakin yakin bahwa Ki Sanggarana akan dapat menjadi seorang pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang tidak mementingkan diri sendiri. Mudah-mudahan ia tidak berubah, berkata seorang yang berkumis keputih-putihan. Kenapa? Bertanya seorang kawannya. Hal yang mungkin sekali. Seorang yang baik, yang dengan kesungguhan hati berbuat sesuatu bagi kepentingan lingkungannya, setelah menjadi seorang pemimpin perlahan-lahan telah berubah sikap. Ia lebih senang menikmati kedudukannya daripada berjuang lebih berat lagi bagi rakyatnya itu, berkata orang berkumis keputih-putihan itu. Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, memang mungkin. Kedudukan akan dapat memadamkan nyala api perjuangan di dalam dadanya. Karena itu, kita memang harus berdoa mudah-mudahan Ki Sanggarana bukan termasuk orang yang demikian itu, berkata orang berkumis keputih-putihan itu. Namun sementara itu, Ki Sanggarana yang berada di Pendapa Banjar tengah berbincang dengan Ki Waruju, Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan murid Ki Sarpa Kuning yang tertinggal. Sementara itu, Ki Sanggarana pun telah memanggil beberapa orang tua di Kabuyutan Talang Amba dan orang-orang yang dianggap berpengaruh untuk duduk bersama di Pendapa. Duduk pula di antara mereka Nyai Sanggarana, keturunan langsung Ki Buyut, yang menjadi saluran warisan bagi Ki Sanggarana. Pertemuan yang dengan tiba-tiba diadakan itu, merupakan satu tanggapan langsung terhadap peristiwa yang baru saja terjadi. Mereka berusaha untuk menilai keadaan. Apakah sikap Ki Sendawa itu cukup meyakinkan? Beberapa orang Talang Amba sendiri masih tetap meragukan. Tetapi sebagian yang lain, yang menyaksikan langsung peristiwa itu menganggap bahwa Ki Sanggarana tidak perlu ragu-ragu. Apakah kita akan dapat yakin terhadap sikapnya? Seorang yang berdahi lebar bertanya. Aku percaya, jawab Ki Sanggarana. Apakah sikapnya bukan sekedar untuk menyelamatkan diri kemudian menyusun kekuatan yang lebih besar dengan menghubungi orang-orang kesediaan untuk memberikan imbalan yang lebih besar lagi? Bukan hanya hutan di lereng bukit yang tidak banyak berarti bagi kita itu. Tetapi sawah dan ladang bahkan mungkin satu di antara pedukuhan yang ada di Talang Amba ini, bertanya seseorang. Apakah sawah dan pedukuhan itu lebih berharga dari hutan di lereng bukit? Bertanya Mahisa Murti. Tentu Ger, jawab orang itu, apa artinya hutan itu bagi kita? Jika kita ingin memanfaatkannya, maka kita masih harus bekerja keras, menebang dan menyusun tataran tanah yang dapat kita jadikan sawah atau ladang. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, agaknya kita masih belum mengerti arti dari sikap Ki Sarpa Kuning yang telah terbunuh itu. Kami mengerti, jawab orang itu, ia memilih daerah yang masih akan mudah dibentuk. Hutan itu memberi keleluasaan dan barangkali orang-orang itu melihat kayu yang mempunyai nilai tertentu hidup di hutan itu. Mungkin kayu cendana atau sejenis belenduk yang berharga. Mahisa Murti menggeleng lemah. Kalanya, bukan kisanak. Bukan itu. Ki Sarpa Kuning dan orang-orang tidak memerlukan hutan itu. Mereka akan menebanginya dan menjadi bukit itu bukit gundul. Mereka akan membuat tanah persawahan, jawab orang itu. Tetapi Mahisa Murti masih juga menggeleng, bukan tanah persawahan. Tetapi justru tanah gundul itulah yang dikehendaki. Kenapa dengan tanah gundul? Bertanya orang itu. Mahisa Murti pun berpaling kepada Ki Sanggarana. Ia yakin bahwa Ki Sanggarana tentu dapat mengerti masalahnya. Ki Sanggarana kemudian bergeser setapak. Namun ia mengerti bahwa Mahisa Murti menghendaki agar ia menyatakan pendapatnya. Karena itu, maka katanya, saudara-saudara di Kabuyutan Talang Amba. Bahwa orang-orang asing itu menghendaki hutan di lereng bukit memang agak mengherankan kita. Sebenarnya mereka dapat minta imbalan lebih dari itu. Jauh lebih baik. Tetapi mereka memang tidak memerlukan sawah atau ladang yang baik. Mereka memang memerlukan hutan di lereng bukit. Kami ingin mengetahui sebabnya, bertanya seseorang.
Ki Sanggarana menarik nafas dalam-dalam. Sambil berpaling kepada Ki Waruju, ia pun berkata, "Aku sudah mendapat beberapa keterangan dari Ki Waruju yang telah membantu kami menghindarkan benturan yang dapat membawa korban lebih banyak lagi. Menurut Ki Waruju, maka hutan di lereng bukit itu telah menampung air di musim hujan. Air yang turun di lereng bukit karena hujan yang deras, akan tertahan dan tersimpan di dalam tanah. Air itu akan sangat bermanfaat di musim kering. Tetapi jika tanah itu menjadi gundul, maka akibatnya akan jauh berbeda. Air akan mengalir sederas-derasnya di musim hujan karena tidak ada penahannya sama sekali. Akibatnya adalah banjir bandang. Padukuhan serta sawah ladangnya akan hanyut dan barangkali kekayaan dan ternak pun akan terendam." Orang-orang yang mendengarkan keterangan itu menjadi tegang. Salah seorang di antara mereka pun bertanya, "Tetapi apakah pamrih mereka dengan rencana itu? Apakah mereka hanya sekedar ingin merusak kehidupan kami, atau karena mereka memang mempunyai kesenangan melihat penderitaan orang lain atau kepentingan lain yang tidak kita ketahui?" "Persoalan itu menyangkut satu tatanan kehidupan yang luas Kisanak," jawab Ki Waruju, "persoalan yang menyangkut hubungan antara Kediri dan Singasari. Beberapa orang bangsawan Kediri memang merasa bahwa selama ini Kediri berada di bawah pemerintahan Singasari. Mereka tidak mau menerima keadaan itu untuk seterusnya, apalagi di antara mereka merasa bahwa yang sebenarnya berhak memerintah adalah Kediri. Pada saat aku Tumapel yang bernama Ken Arok melihat satu kesempatan, maka ia telah bangkit dan mengalahkan Kediri. Pada saat itu berdirilah Singasari yang memerintah sampai ke telatah Kediri." Bersambung ke bab 37.